Perkenalkan, nama saya Mulki dari kelas HIB, Prodi Hubungan Internasional. Demi memenuhi tugas kuliah, saya akan memberikan materi mengenai pencegahan korupsi yang belajar dari negara lain. Jadi saya akan saya lebih spesifiknya membawakan mata kuliah yaitu pendidikan karakter dan anti korupsi, tapi lebih ke anti korupsinya. Nah, jadi materi ini akan lebih banyak membahas tentang bagaimana negara-negara lain menerapkan pencegahan korupsi yang dapat diterapkan Indonesia sendiri dalam memerangi korupsi di Indonesia. Jadi negara yang pertama adalah India. India merupakan salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih banyak ditemui. Dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia pada tahun 2005. Dari survei yang dilakukan oleh Transparency International, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang disurvei. Pada tahun 2007, Indonesia menempati nomor atau urutan 143 bersama-sama dengan Gambia, Rusia, dan Togo dari 180 negara yang disurvei. Peringkat yang cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang. Jadi ada lembaga yang menginvestigasi semua tersangka korupsi, yaitu disebut sebagai Independent Commission Against Corruption di Hong Kong. Nah, atau disingkat ISEC. ISEC merupakan lembaga pertama di dunia yang merekam menggunakan video terhadap investigasi semua tersangka korupsi. Strategi yang ditempuh ISEC Hong Kong dalam memberantas korupsi dijalankan melalui 3 cabang kegiatannya, yaitu penyelidikan, pencegahan, dan pendidikan. Atau praktik ini yang sedang ditiru di Indonesia sekarang. Nah, adapun yang ketiga strateginya yaitu sistem perekrutan pemimpin dan komisionernya akuntabel dan transparan. Jadi, negara kan tadi itu Hong Kong. Jadi ini adalah negara yang ketiga. Bagaimana negara-negara lain memerangi. Pertama tadi India, dan ISEC merupakan cara Hong Kong dalam memerangi korupsi itu menggunakan ISEC atau Independent Commission Against Corruption. Nah, sedangkan India itu terusnya kita malu dengan India. Itu negara yang dapat bilang biasanya sih dalam sosialisasinya tuh, bahkan di media-media India tuh banyak yang mau kumuh lah gitu. Tapi jika dilihat dari korupsinya, India tuh lebih baik daripada negara-negara lain. Mungkin begitulah maksudnya. Jadi saya akan membahas ke negara yang ketiga, bagaimana kita belajar mencegah korupsi dari negara Cina. Nah, Cina walaupun diperintah dengan tangan besi oleh Partai Komunis, Cina dapat dikatakan sukses memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah Singapura dan Hong Kong. Kedua pemerintah negara ini selama kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seorang. Jadi Cina itu lebih mengarah pada hukumnya. Hukumnya itu menimbulkan efek jerah terhadap orang-orang yang ingin korupsi. Nah,
apa yang menjadi setelah saya membawa tiga negara yang dapat dipelajari bagaimana mereka memberantas korupsi. Saya akan masuk pada pembahasan apa yang menjadi kelemahan Indonesia dibanding negara lain dalam pemberantasan korupsi. Indonesia lemah dalam materi hukum. Yang pertama, peraturan perundang-undangan, regulasi atau kebijakan negara cenderung berpotensi koruptif, sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih, dan dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk tujuan balas dendam. Peraturan perundang-undangan hanya sekedar menjadi huruf mati yang tidak memiliki roh sama sekali. Nah, kelemahan di Indonesia yang kedua ialah minimnya role models atau pemimpin yang dapat dijadikan panutan dan kurangnya political will dari pemerintah untuk memerangi korupsi. Atau perekrutan komisioner KPK melalui fit and proper test di DPR membuka kemungkinan masuknya kepentingan dan politisasi. Jadi yang ketiga ialah kurangnya langkah-langkah konkret pemberantasan korupsi. Itu menjadi kelemahan Indonesia, yaitu mereka sangat kurang dalam melakukan langkah-langkah dalam memberantas korupsi. Nah, yang keempat adalah lambatnya mekanisme investigasi dan pemeriksaan pengadilan, sehingga diperlukan lembaga netral yang independen untuk memberantas korupsi. Itulah yang menjadi kelemahan Indonesia salah satunya. Jadi dari beberapa kelemahan itu, adapun kelemahan yang lainnya itu adalah salah satu unsur yang krusial dalam pemberantasan korupsi adalah perilaku sosial yang toleran terhadap korupsi. Sulit memang untuk memformulasi perilaku seperti kejujuran dalam peraturan perundang-undangan. Kesulitan ini bertambah karena sebanyak apapun berbagai perilaku diatur dalam undang-undang, tidak akan banyak menolong selama masyarakat masih bersikap lunak dan toleran terhadap korupsi. Artinya kita tidak harus mengampuni korupsi itu, karena sebenarnya korupsi itu sangat merusak ya. Nah, setelah saya membahas tentang kelemahan Indonesia dalam mengatasi korupsi, saya akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani konvensi anti korupsi pada tanggal 18 Desember 2003. Pada tanggal 18 April 2006, pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 LN 32 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCED 2003. Pada tanggal 21 November 2007 dengan diikuti oleh 490 peserta dari 93 negara di Bali, telah diselenggarakan konferensi tahunan kedua Asosiasi Internasional Lembaga Anti Korupsi, the Annual Conference and General Meeting in the International Association of Anti-Corruption Authorities (EACCA). Nah, yang kelima, dalam konferensi internasional ini, sebagai presiden konferensi, Jaksa Agung RI diangkat menjadi eksekutif member dari EACCA. Dalam konferensi ini, lobby EACCA digunakan untuk mempengaruhi resolusi negara pihak peserta konferensi supaya memihak kepada upaya praktis dan konkret dalam aset recovery melalui STAT. Nah, setelah itu, tanggal 28 Januari 1 Februari 2008, bertempat di Nusa Dua, Bali, Indonesia, kembali menjadi tuan rumah konferensi negara-negara peserta yang terkait UNCED. Dalam konferensi ini, Indonesia berupaya mendorong pelaksanaan UNCED terkait masalah mekanisme review, asset recovery, and technical assistance guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Selaku tuan rumah, Indonesia berupaya memberikan
kontribusi secara langsung yang dapat diarahkan untuk mendukung kepentingan Indonesia mengenai pengembalian aset guna meningkatkan kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi, termasuk mengembalikan hasil kejahatan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 menunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut, yaitu pertama, untuk meningkatkan kerja sama internasional, khususnya dalam melacak, pembekuan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindakan pidana korupsi yang ditetapkan di luar negeri, meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum, kembali timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Yang keempat, mendorong terjadinya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral, serta perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan. Dan berikutnya adalah dengan telah diratifikasinya konvensi internasional ini, maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk pertama, melaksanakan isi konvensi internasional. Kedua, melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi dalam konvensi ini bukan berarti ada baiknya saja, tetapi ada juga kelemahannya. Yaitu kelemahannya adalah yang pertama adalah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain. Juga yang ketiga kerjasama Interpol untuk melacak pelaku dan mutual legal assistance di negara-negara. Nah, yang keempat adalah beberapa negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank. Mungkin hanya itu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan maupun ya itu karena terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.